POD. Shalom. Balik lagi dengan kita di Place of Discipleship. Yes. Ini episode ke-4. Jadi selain kita podcast ngundang narasumber, kita juga mau ngobrol-ngobrol santai dengan member-member POD. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu tentang POD, bahkan ada yang belum tahu. Jadi kita mau menjelaskan sedikit POD itu apa. Jadi kami berempat, di sini ada Kak Angel, di sini ada Bang Markus, ada Bang Charles. Kami ini dari berbagai sisi pelayanan lah gitu. Jadi berkumpul di tempat yang sama dengan visi misi yang sama. Visi misi yang sama artinya kita belajar untuk melayani orang keluar. Kita bangun hubungan dengan orang, kita pemuridan dengan orang. Kita melayani sesama dengan visi misi yang sama, dengan landasan firman yang sama. Jadi saat episode keempat ini saya banyak yang mau saya bahas, berbagai hal lah tentang apa yang di luar sana, bagaimana pengaplikasian dalam hidup kita, bagaimana firman Tuhannya sesuai bekerja dengan penerapan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Jadi selain kita ngobrol dengan narasumber, kita juga lebih kenal lagi, lebih dekat lagi satu sama lain, membahas apapun berkaitan dengan kehidupan pastinya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, Bang Markus, jadi di antara kami ini Bang Markus ini yang senior lah. Senior. Terlihat ya. Jadi boleh dijelasin nggak sedikit tentang apa itu POD ke teman-teman POD member lah, saya bilang gitu. Oke, buat saya POD itu adalah tempat kita saling membagikan pengalaman hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Yes. Tentunya kita punya pengalaman hidup masing-masing dan kita punya pelayanan pun juga masing-masing, di mana di sini kita saling menguatkan apa yang kita dapatkan dalam pelayanan kita atau dalam studi di sekolah kita, baik kita sekolah Alkitab atau sekolah teologi atau sekolah kehidupan apalagi. Nah, itu kita bisa share di POD. Yes. Dan tentunya yang saya lihat adalah based on Bible. Yes. Itu sih yang paling penting. Itu sudah pasti. Karena poinnya adalah apa? Perubahan hidup lewat Alkitab. Buat saya seperti itu. Metanoia, betul. Metanoia bukannya toko buku ya? Oke, buat saya seperti itu, Jo. Nah, mungkin dari teman-teman juga yang merasakan POD itu seperti apa kan mungkin bisa juga. Iya, tadi kan gue sempat bahas, kita kan dari berbagai pelayanan lah berkumpul jadi satu. Jadi Bang Markus ini dia saat ini pelayanan full time di Full Gospel ya. Full Gospel, beliau ini luar biasa lah dalam pelayanan ini di Full Gospel. Banyak penjangkauan untuk sebutnya mungkin para pengusaha muda, kemudian startup ya, yang lagi berkembang lah, apapun profesinya. Jadi sepengetahuan saya Full Gospel itu sudah banyak gitu. Jadi Bang Markus ini dia melayani dan full time di situ. Kalau Kak Angel ini kita sebutnya Ibu Pendeta ya. Luar biasa ibu. Ya, gue manggilnya Kak Angel lah. Kak Angel ini dia ini pelayanan hebat loh, penjara. Nah, penjara coy. Kalau gue lihat dari kegiatan tiap hari, kegiatannya rohani semua. Rohani mulu. Hari Senin ke sini, hari Selasa ke sini. Kalau Jumat udah pasti ke penjara ya, Kak. Pelayanan ke penjara ya. Jadi sebutannya lebih cocok nih pelayanan apa, Kak? Sebenarnya, Kak? Istilahnya apa sih, gue kurang paham juga lah kayak gitu-gitu. Apa ya? Kalau aku sih lebih punya hati untuk bisa ngasih tahu kebenaran itu ke banyak orang ya. Terutama memang aku pada akhirnya aku mengerti aku punya hati, punya panggilan untuk bisa memberitakan itu ke dalam penjara, karena
banyak sekali di sana itu mereka kan begini loh, secara hukum di negara kita kan mereka sudah divonis nih ya, benar lu salah terus masuk ke situ gitu. Nah, buatku tuh itu tuh udah modern enough buat mereka. Nah, mereka bagaimana sekarang mereka itu bisa mendengarkan sesuatu yang memerdekakan mereka. Yes. Oke. Gitu loh. Itu keren sih bahasanya. Kan jiwanya sebenarnya udah hancur ya. Maksudnya Betul. mereka secara dibilang sampah masyarakat lah, dibilang yang namanya troublemaker lah, ya semua label itu ada sama mereka. Tapi gimana kita orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran ini, kita bisa ngasih tahu sama mereka ini loh, gitu. Kalian itu disayang loh sama Tuhan. Kalian itu berharga loh di mata Tuhan, gitu. Pelayanan penjara itu lebih ke orang-orang memang orang-orang seperti kita anak Tuhan atau memang siapa aja yang bisa dijangkau di sana, Kak? Kalau di penjara itu sih memang kita mostly itu bisa masuknya memang ke gereja ya, karena kan di masing-masing penjara itu ada gerejanya. Nah, jadi aku sama beberapa temanku kita memang masuk dan melayani orang-orang yang ada di sana itu memang ke gereja di dalam penjara itu gitu. Dan Maksudnya di penjara yang ada gerejanya gitu. Ya, jadi masing-masing penjara mereka tuh pasti di dalamnya tuh ada gerejanya. Oh iya. Iya, ada gerejanya. ada gerejanya. Aku pun baru tahu, selama ini aku nggak pernah tahu. Oh berarti istilahnya orang-orang inilah ya, orang-orang yang dihukum tapi Kristen gitu ya, Iya. difasilitasi sama negara, diberikan tempat Punya ibadah. tempat ibadah. Iya, betul. Oh, baru tahu gua. Iya, betul. Terus selama ini gue berpikirnya gak ada gereja. Oh, ada. Jadi mereka memang ada gerejanya, di dalam itu Berarti ada gerejanya. nggak hanya masjid, gereja, tapi juga ada beberapa tempat ibadah yang disediakan. Yang selama ini sih, iya kayaknya kalau untuk yang agama lain tuh juga ada. Tapi yang aku sering lihat, karena aku seringnya kesana kan, ya gereja ini yang di dalamnya itu ada loh lengkap, ada LCD-nya, ada alat musiknya. Fasilitasnya lengkap lah. Iya, dan mereka itu di dalamnya. Misalnya mereka tuh punya loh WL sendiri, mereka punya pemain keyboard, pemain gitar, multimedia timnya mereka punya. Karena memang serius. Karena memang mereka memang itu gereja. Ibaratnya mereka kayak dikasih saya jemaat apa gitu namanya ada. Oke. Itu di bawah denominasi gereja kah atau dari Enggak lah, pasti lah. lembaga masyarakat? Dari LP-nya pastinya. LP-nya yang mediain, terus mereka pilih orang-orang untuk kamu buka nih pelayanan di sini untuk teman-teman lu juga. Sorry, mau nanya. Yang tadi lu bilang Jel, ada pemain musiknya, ada WR-nya. Nah itu dari luar apa dari dalam? Warga binaannya Ya, sendiri. itu kan tadi gue bilang gitu barusan. Kan gue mau nanya itu. Oh itu dia. Warga binaannya itu sendiri, nggak dari Iya. luar. Berarti artinya Ada yang melatih mereka dulu. bukan mati. Gua agak sedikit ini ya. Ada anak-anak yang mereka tahu pelayanan tapi terjerumus di situ, betul dong? Mungkin atau memang mereka by nature-nya mereka bisa main musik Iya. Oke. gitu. Iya. Tapi Ya ada mereka- hobi bisa main musik lah, atau iya, nyanyi. betul. Terus diberdayakan gitu mungkin lah. Iya, betul. Tapi biasanya kalau lagi orang menerima hukuman seperti itu ya biasanya. Ternyata begitu. Saya pernah beberapa kali ke pelayanan penjara. Saya ngelihat bahwa ternyata talenta mereka di situ, mereka ini orang-orang hebat. Ya, benar. Saya ngelihat Benar. sebenarnya Tuhan tuh menciptakan mereka itu luar biasa gitu. Semua kita itu luar biasa. Iya, enggak, maksudnya ini yang konteksnya kita bahas teman-teman yang lagi menjalani hukuman gitu. Ya, ya. Saya melihat kan konotasi kan yang kita lihat pasti kan tentang wah ini jahat dan lain-lain ya. Tapi ketika kita melihat ternyata mereka tuh punya talenta yang luar biasa gitu. Ya. Nah, berarti kan mereka mesti fokus dengan apa yang mereka dapatkan di situ ya. Ya. Buat saya sih itu sih. Cuma gua tadi kepikirannya cuman, berarti secara tidak langsung orang kalau melihat ya, berpikir pasti kan, wah, ternyata ada konotasi pelayan gereja, betul dong? Ada anak pelayan gereja juga nih yang masuk penjara. Kalau penting Iya. dong, Iya. betul kan? Ada sisi negatif Ada yang sisi keluar. negatif yang keluar dilihat orang gitu. Ternyata Ya. kalau mereka nggak terjun langsung ke tempat itu, mereka nggak tahu sebenarnya mereka adalah anak-anak yang memang bisa bermain musik,
bisa memimpin pujian dan lain sebagainya, bukan berarti seorang pelayan juga. Iya. Begitu kan? Yes. Karena gini, gue takutnya kadang harus diluruskan nih bahwa yang bermain musik di situ adalah belum tentu seorang pelayan-pelayan diri yang terjerumus. Iya. Itu mesti Bukan. diluruskan. Bukan. Mereka ya pasal-pasalnya itu macam-macam. Ada yang penggelapan apa ya kemarin, pokoknya penggelapan apa sih ya pokoknya kemarin itu. Terus ada lagi yang Pembunuhan lah standar pasti. iya, pembunuhan, penipuan ada di dalam situ dan mereka melayani gitu. Bahkan di gereja-gereja itu mereka ada namanya tamping, tahanan pendamping. Ibaratnya itu kayak apa ya pengerja gerejanya lah. Oke. Berarti ada pendetanya yang di situ yang Mentoring mereka gitu. mentoring gitu. Kalau itu aku kurang paham sih, cuman kayaknya tetap ada sih. Biasanya ada sesi-sesi tertentu Iya. jam-jam tertentu lah. Nah, kenapa kakak milih ke situ? Terus gimana caranya bisa Jadi kita pelayanan iya, penjara. bisa jadi pelayan penjara? Oh, Karena oke. ya kalau nggak semua orang mau kayaknya gitu ya. Iya. Nggak semuanya orang mau Iya, untuk karena kan- melayani iya, di Karena situ kan ya. orang lihat konotasinya, wow, penjara gitu kan, aku misalnya paham. penjara bentuk kekerasan, orangnya keras-keras gitu kan. Tambeng-tambeng lah. Iya, Ngeri ya, ngeri sih, serem lah, ngeri, gitu. benar. Lu pelayanan di mana? Anak jalanan ya wajar lah. Pelayanan di mana? Di sini. Lu pelayanan di mana? Penjara. Apalagi cewek kan? Wah, Iya, benar. ibu rumah Iya, tangga. benar. Kayak jadi termasuk leader di situ kalau menurut setahu gue ya. Jadi dia punya ada timnya juga ke sana sekitar 5 sampai 6 orang ya. Iya. Jadi datang itu boleh cerita sedikit nggak gimana sih bisa dapat di situ, terus cara melayani mereka, terus bagaimana kakak kita bisa bilangin apa ya seperti memulihkan mereka, kasih kabar baik tentang Iya. Tuhan itu bagaimana. Tapi Kalau kesannya. satu yang mengganggu gua, Hmm. apakah lu pernah gak habis pelayanan kayak semacam lu di apa ya bilangnya ya, disamperin gitu loh, kak bebasin gua dong kak, bantu gua gitu. Oh, Nah, oke. silakan ya. Nah. Itu gua juga penasaran tuh. Dari dulu ya. Kak Angel, Kurang sini, Kak. sarang di sini. Nggak usah mundur nggak apa-apa, agak maju Maju. sedikit. Lu balikin Sama lagi lu mundur. kalau misalnya rambut yang di kanan ke belakang, Oh, udah. boleh nggak? Cakep nggak? Oh ya, Udah. boleh. Itu aja. Bisa. Mukanya tutup. Oke. Yuk. Oke. Ya, roll kan. Ini kan pertama udah seru banget ini gua. Nanti Dari mana nih? dari Dari- kakak nanti Dari- hari ini habis jadi gue mauin 2 episode nih. Hari ini habis bahas kakak, baru gue bahas lu bang tentang marketplace. Nanti baru gue sama dia episode keduanya. Kalian yang tanya-tanya gitu. Oke. Ya gimana kak ceritain kak serunya lah, serunya sukanya dulu lah, nanti dukanya belakangan. Oke, jadi gini, tadi kan Charles juga nanya ya, aku jawab pertanyaannya Iya. Jo dulu ya, gitu. Jadi kalau pertanyaannya awalnya gimana sih? Sebenarnya nih aku awalnya dijeburin sih sebenarnya. Rata-rata ceburin ya, rata-rata. Iya, sebenarnya Nggak awalnya. ceburin, jerokin. Jadi sebenarnya jerokin. gini, waktu itu kita lagi kita meeting lah ya untuk apa namanya pelayanan bareng lah ya gitu loh. Jadi maksudnya dari gerejaku sama ada satu ministry lah waktu itu kan. Terus pada saat itu seharusnya waktu itu Bapak Gembalaku yang disuruh khotbah. Tapi karena nggak bisa, akhirnya aku yang disuruh. Nah pada saat itu tuh emang aku nggak nolak ya, aku tuh nggak nolak. Aku cuman oke lah gitu. Aku ambil tawaran itu gitu loh. Aku nggak mikirin apapun pada saat itu. Yang di situ pertama kali waktu Bapak Gembalaku kasih tugas ini, aku hanya berpikir bahwa yang namanya kabar baik, yang namanya kebenaran itu mereka harus dengar. Yes. Gitu loh, karena yang namanya kebenaran ini yang akan memerdekakan mereka. Berangkat dari situ ya. Berangkatnya dari situ, aku nggak mikirin macam-macam gitu. Nah pulang dari situ, aku tanya ya sama Tuhan, maksudnya ini mau kasih tahu tentang apa gitu. Jadi waktu lagi nulis kayak begitu, aku sambil WhatsAppin salah satu teman kita namanya Arbi. Oh iya. Terus aku tanya, ini di penjara ini besok itu ada berapa orang sih? Oh berarti dia sudah dulu pernah pelayanan. Udah pernah. Oh ini kak 120 orang. Terus aku cuma gini, 120 orang. Ya sudah baiklah gitu kan ya.
Tapi aku sama sekali nggak mikirin bahwa itu sesuatu yang menyeramkan gitu loh. Nah pada akhirnya setelah kita pas hari hanya kita masuk ke sana, itu jujur sih kalau misalnya orang tanya takut, aku nggak takut. Aku nggak sama sekali, aku nggak punya rasa takut. Aku nggak punya rasa, misalnya kadang-kadang orang kan mau salaman aja jijik ya. Iya kan, itu yang namanya salaman sama mereka tangannya macam-macam loh. Rasanya tangannya mereka tuh macam-macam loh, ada yang kering, ada yang basah, ada yang dingin, kebanyakan dingin sih. Gitu ya. Iya kan, gitu loh. Ada yang nyalamnya begini, ada yang cuman gini-gini, ya gitulah pokoknya. Tapi aku sama sekali tidak pernah memikirkan hal kayak seperti itu ya. Yang aku cuma pikirkan Tuhan, aku mau ngasih tahu apa sesuatu yang bisa memerdekakan mereka. Kalau aku Tuhan bisa merdekakan, mereka juga bisa Tuhan merdekakan kan, gitu loh. Jadi cuma berangkat tuh dari hal yang seperti itu. Yes. Gitu loh. Ya, berbicara soal sesuatu tadi. Terus terang, gue pernah ke penjara. Itu pun bawaannya udah, wow, gitu kan, ngejenguk, menjenguk teman gue dari kesana gitu. Iya. Agak sedikit worry gitu, worry dalam arti gini. Bagaimana ya gitu, istilah gitu. Nah secara kan tadi dia bilang enggak, gue nggak rasa takut apapun juga, ya luar biasa aja. Karena gini loh, aku tuh kalau kesana itu ya, aku selalu memposisikan diriku tuh sama kok sama mereka. Bagian dari mereka. Yes. Karena buatku gini, oke, kalian ada di dalam penjara, kalian melakukan sesuatu yang against hukum di Indonesia. Tapi kita ini yang di luar penjara itu, misalnya kita juga bohong, kita misalnya nyakitin hati orang, terus misalnya ya sesuatu yang sebenarnya tuh ya itu tidak dimasukkan ke dalam hukum di Indonesia, itu kan termasuk dosa juga. Dosa nggak ada besar atau kecil, dosa adalah dosa kan kata Tuhan gitu. Jadi aku nggak melihat mereka kan yang di dalam sana ya semuanya kan hukuman berat-berat, ada 15 tahun, 7 tahun ya. Jadi aku nggak ngelihat mereka pembunuh besar, mereka seorang bandar narkoba yang luar biasa, apapun itu ya. Ada yang pasalnya kena pencabulan anak, macam-macam nih ceritanya, pemerkosa, semuanya ada di dalam situ, yang mutilasi, semuanya ada di dalam situ. Tapi berhadapan sama mereka, aku nggak merasakan takut karena aku percaya satu ayat itu dikatakan bahwa kasih itu mengalahkan segala sesuatu kan. Yes. Kita masuk ke situ itu dengan kasihnya Tuhan. Kasih. Ya. Di mana itu? Hah? Ayatnya di mana? Nah itu dia itu. Korintus ya kalau ya ayat yang kasih sama 1 Yohanes 4 ayat 18. Mantap. Ya, Ya itu dia mungkin ayatnya. dia datang kan memang misinya ada ya. Betul. Kalau ya tadi gue cerita, gue datangnya dengan menjenguk, pasti bawaannya kan beda. Misinya beda pun juga. Iya, mungkin beda misi, ya beda sesuatu yang dia harus dia fight gitu. Iya. Okay. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yes. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yes. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi artinya ya nggak usah takut, karena kita pakai kasih. Nah, dan pertanyaan gue tadi apa? Perihal Apa? Gue lupa. Gue pertanyaan gue. Kok jadi error ya? Apa yang Minum dulu, biar. apa yang emes karena perempuan gitu? Iya, karena perempuan. Karena kan lu melihatnya, apakah lu melihat dari sisi perempuannya bagaimana gitu? Pasti ada lapak perempuan juga. Iya, atau mungkin maksud Charles gini Kak, karena lo perempuan aja kali, jadi respon mereka juga nggak seperti orang yang melayani laki-laki ke laki-laki gitu. Iya, seperti itulah. Oh, tadi Charles kalau nggak salah nanya ada yang nyamperin gue, bilang ya, sesuatu hal yang minta tolong lah ya, keluarin. Entah minta tolong, entah namanya perkataannya mengganggu atau segala macam. Oh, oke. Ya. Puji Tuhannya tidak. Puji Tuhan. Yes. Puji Tuhan sampai hari ini aku bisa katakan tidak ada hal yang seperti itu. Nggak ada yang namanya mungkin pelecehan, ya kan, pelecehan, terus misalnya
sama sekali nggak ada. Dan itu tuh again teman aku juga ngomong gini, kakak pernah mikir nggak sih di dalam sana itu, katanya gitu, yang kakak hadapin itu tuh bukan manusia biasa kak. Yes. Misalnya 120 orang, itu 120 orang penjahat kak. Waktu dia ngomong itu, aku baru gini, bener juga ya gitu. Tapi itulah hebatnya Tuhan itu ya. Kita nggak, sama seperti Tuhan kan, dia nggak lihat dosa kita, dia nggak lihat kesalahan kita. Yang dia mau kasih lihat, ini loh kasihku kepadamu, gitu kan. Jadi aku nggak ngelihat mereka kayak gitu, aku ngelihat kalian tuh berharga loh, kalian tuh disayang sama Tuhan gitu loh. Identitas kalian itu tuh yang seperti ini loh, itu yang aku tuh pengen ngasih tahu di sana gitu loh. Identitas. Berarti visinya adalah kakak datang memberitakan kabar baik ya, bukan buat merubah mereka jadi orang baik. Ya, memberitakan kabar baik nih firman Tuhan seperti ini. Biar itu urusan Tuhan aja. Betul, karena kan benih itu harus kita tabur. Betul. Iya kan? Ya untuk merubah seseorang kan Nggak mungkin bukan bisa sesuatu hal yang mudah, gitu. Karena perubahan itu bisa terjadi atas kemauan dirinya sendiri. Iya. Dan dia mengalami. Iya. Dan mengalami kita kasih. sebagai orang yang tahu kebenaran hanya memberitakan kebenaran ini loh. Ya. Kamu sudah dibenarkan, kamu sudah ditebus, kamu dikasihi, gitu. Dilayakkan lagi. Kamu dilayakkan. Ya. Itu. Nah, aku percaya tuh ya yang namanya benih itu kan memang harus tugas kita itu menabur benih. Iya. Tetapi yang menumbuhkannya itu kan pasti Tuhan kan. Yes. Karena benih berbicara tentang firman Tuhan, benih tidak pernah salah. Artinya benih itu firman Tuhan. Iya. Dan aku juga aku sangat percaya setiap firman yang ditabur itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia kan. Betul. Di Yesaya 55 ayat 11 itu dikatakan bahwa segala sesuatu itu firmanku yang aku kasih tahu itu nggak akan kembali dengan sia-sia dan akan dilakukan segala sesuatunya Tuhan tuh, jadi dia itu pasti akan melakukan segala sesuatu firmannya itu buat kita. Jadi aku sangat percaya itu dia. Ya namanya di penjara ya, ada yang dengar, ada yang mungkin datang ke sana karena dapat makanan gitu ya. Bahkan kemarin hari Selasa kemarin tuh itulah pertama kalinya jadi aku sama teman-temanku gitu ya dari gerejaku itu kita melakukan pemuritan di sana. Jadi kita masuk ke sana itu puji Tuhan sebulan kita bisa 2 kali masuk. Puji Tuhan. Dimana untuk masuk ke sana dapat 1 kali dalam sebulan itu udah maksimum. Iya betul. Tapi ini kita bisa dapat 2 kali dalam sebulan. Kenapa gitu? Ada Karena sesuatu memang, yang beda kah atau? Karena memang kita minta ya, untuk pemuritan itu kan nggak bisa cuma sebulan sekali ya. Jadi kita minta 2 kali dalam sebulan. Dan buatku sih ini memang Tuhan yang Privilege Tuhan. Tuhan yang Itu lakukan ini privilege sih. semuanya. Privilege Tuhan. Bawa nama organisasi nggak sih? Atau memang hanya bawa sebagai suatu Sekelompok kecil orang. Ya itu. atau komunitas? Namanya Angeli Ministry. Haleluya Jo, haleluya Jo kalau kayak begitu. Bawa komunitas. Ada. Komunitas aja. Ada. Bukan gereja. Kita ada. Namanya komunitas aja, Bro. Enggak, kita ada bawa nama gereja. Gereja. Kita Oh. untuk masuk ke situ kita pakai nama gereja inilah Oh. gitu. Cuman Satu gereja. kita nggak pentingin benderanya. Iya. Kita nggak pentingin benderanya. Jadi kita yang kita pentingin kebenaran firman Tuhannya itu. Yes. Kan ada lagunya. Betapa dan kamu dari gereja mana? Gimana tahu terusnya? Tahu lah. Tahu, itu tahu. Ini orang lama semua orang. Bukan Gen Z kita, bukan Gen Z. Yang terserunya apa kak? Pelayanan di situ, maksudnya ya kalau gue belum tentu juga bisa kayak Angel gitu ya kita ya. Maksudnya datang dengan latar belakang yang aslinya gelap lah. Ya. Terus kita harus kenal, kan namanya pemuritan nggak mungkin langsung buka Alkitab, Iya. baca firman Tuhan, nggak dong, jalin hubungan, ya kan harus kenal lebih dalam dulu gitu. Itu gimana awal-awalnya? Step by step. Oh, untuk pemuritan. Mereka nya apakah menolak, ngapain sih? Oh enggak sih. Gitu. Jadi kalau untuk pemuritan, kalau gini loh, kalau yang sebelum-sebelumnya kan lebih kayak ibadah. Ya. Ibadah itu kan kita datang nyanyi puji-pujian, khotbah, doa, berkat, syafaat, terus pulang dong. Nah kalau ini kan kita memang pemuritan ya, kayak di sekolahan gitu kan ya. Tuhan itu memang ajaib sih. Dia yang ngajarin kita semua. How to-nya itu Tuhan yang ngajarin sebenarnya. Jadi
kemarin kita masuk ke salah satu lapas gitu ya, yang isinya emang nggak terlalu banyak. Kalau misalnya kita handle sampai 100 lebih itu udah terlalu banyak ya. Nah ini tuh isinya anggap misalnya 40 sampai 50 orang, dan tim yang masuk ke sana itu hanya bisa 5 orang, nggak bisa lebih, cuma 5 orang. Jadi memang kuotanya dari sana cuma 5 orang, itu maksimum tuh dah 5 orang. Nah kita itu cuma sharingnya tuh cuma dikit, 10 menit, kemudian kita pecah jadi 5 kelompok gitu. Nah akhirnya kita dalam 5 kelompok ini kita pegang bisa 8 sampai 9 orang. Tapi awalnya yang paling penting kita buka dulu diri kita tuh siapa sama mereka. Jadi mereka gimana memperkenalkannya? Kalau aku sih memperkenalkan diriku ya, aku juga sama seperti kalian, dalam arti aku juga ya keluargaku bukan keluarga yang baik-baik saja. Aku pernah mengalami yang namanya ayahku melakukan kesalahan, ya. Aku buka gitu, jadi mereka jangan sampai mereka tuh memandang kita tuh yang nggak bisa disentuh. Iya. Orang-orang seperti itu, kalau takutnya mereka memandang, wah lu level gue lebih tinggi dibanding gue. Iya. Dia kayak semacam dia merendahkan diri gitu ya. Mereka jadi takut, maksudnya kan, oh ini orang berarti kayak nggak bisa disentuh ya gitu. Gue kan yang di sini tuh kayaknya yang salah banget gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Paham. Jadi dari kitanya sendiri dulu harus membuka nih siapa kita. Yes. Nah begitu kita buka siapa kita, mereka akan melihat, oh ternyata kamu sama ya sama saya. Di situ dia bisa cerita. Cuma membedakannya lu di luar, lu di Iya. dalam. Dan kita memang kalau yang namanya pelayanan kayak gitu, kita harus mensejajarkan diri sama mereka. Jangan kita yang bawa jubah kita yang mentang-mentang misalnya kita berasa kayak lebih ngerti, enggak, jangan. Kita memang harus mensejajarkan sama mereka gitu. Ya udah, begitu kita kayak begitu, mereka pasti akan Lebih buka terbuka. semuanya, lebih terbuka. Betul. Mereka bisa ngobrol sama kita gitu. Jadi pada akhirnya tuh kayak tuh memang di situ kita bangun bonding ya. Iya. Kalau bahasa yang sering gue pakai, mencoba menggunakan sepatu Sepatunya. Sepatu yang mereka, sama. sepatu yang sama, sepatu mereka, sepatu Iya. gua, tapi jangan ada kerikil di situ. Bis, keren. Wis. Iya kan? Di dalam sepatunya. Iya, kalau ada sepatunya, jangan sampai ada Sedap, kerikil di ya. sepatunya gitu. Iya. Karena kalau ada kerikil, pada saat kita berjalan bersama-sama bisa menimbulkan luka. Iya. Makanya mencoba memakai sepatu tersebut, dia pakai sepatu gua pakai sepatu dia tanpa ada kerikil di dalamnya. Iya, ya kayak begitu Jan. Yang aku sih senangnya tuh gini loh. Buatku pelayanan penjara ini sangat memberkati aku ya, sangat. Aku ngelihat salah satu teman kita di sana, Teman kita. teman aku. Oh, teman. Maaf ya, bukan teman kita ya, teman gue ya. Kalau misalnya teman kita kan berarti kan kita kenal. Gue juga kaget, teman kita siapa? Iya teman Ai. Jadi tuh Oh dia di sana juga. enggak, maksudnya ya gue sih nyebutnya tuh ya temen lah. Karena kalau Oke. aku tuh nyebutnya tuh enggak bapak-bapak, enggak. Jadi ya teman-teman gitu. Teman memanggil mereka maksudnya. Iya, gue tuh manggil mereka tuh teman gitu. Untuk supaya ngeblank aja. Iya. Oh, gue pikir teman kita. Kaget juga gue. Nah, waktu pertama kali kenal itu tuh dia tuh jelasin, saya ini orang Makassar. Saya Kamu gua tuh. Oh, ini sudah seperti Bang Markus. Secara orang Makassar, saya ini adalah orang yang dipakai saya ini adalah orang yang ibaratnya kayak korban politik kali ya. Jadi tuh dia yang suka ngabis-ngabisin orang, Oke. Oh, I know. Ya. ngabisin orang gitu kan ya. Ada salah satu warga binaan nih di salah satu lapas ini, dia pada saat itu tuh pokoknya dia itu label dirinya dia tuh dirusak banget lah. Dia dibilang troublemaker. Dia yang label. Apa Enggak. yang label dari luarnya begitu? Dari luar, dari orang tuanya, karena Oh. dia sudah banyak keluar masuk penjara juga ya di Makassar gitu. Iya. Jadi label yang jelek itu semuanya ada di dalam diri dia, dan dia bilang memang ya saya memang anak yang bermasalah, dia ngomong gitu. Tapi setelah dia ngomong gitu, aku kan pada saat itu juga sharing firman Tuhan yang membawakan tentang identitas diri. Waktu dia habis kesaksian dia duduknya itu begini nih, gitu. Tapi waktu aku, ya itu dia yang kerennya firman Tuhan, waktu kita bilang kamu itu Tuhan kasihi, gitu. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Waktu aku ngomong kayak gitu, yang tadinya dia begini, dia langsung yang gini.
ngeliatin aku gitu, terus dia ngeliatin, terus dia benar-benar dengerin. Kemarin kita kesana buat pertama kali itu ya 2 minggu yang lalu, wow, mukanya berbeda. Wah, itu tuh sampai, dan dia tuh bilang, Kak, aku mau jadi pendeta, Kak. Dan dia tuh sekarang melayani tuh di situ tuh yang bener, dia tuh jadi tamping sekarang. Itu loh, aku tuh bilang Tamping apa boleh tahu nih? Tangan pendamping. tahanan pendamping. Tahanan pendamping. Iya, kayak pengerjanya lebih. Kan di situ tuh aku tuh gila, Tuhan luar biasa ya. Kebenaranmu itu yang memerdekakan Berarti orang-orang. benih itu sudah berbuah. Iya. Keren banget ya. Seperti ada Itu yang membuat benih itu membuat juga. aku tuh apa ya, rasa yang namanya Excited, joyful, ya. sukacita tuh kayak begitu. Oke bang, dari sudut pandang abang nih, melihat pelayanan Ya orang Makassar tadi. Bukan. Bapak kesana Makassar loh. Ini orang Makassar loh ini. berbicara Alkitabiah lah, sebenarnya kan ya mungkin kan banyak cara, banyak tempat kita bisa melayani kan, tapi kita harus tahu juga caranya gimana, basicnya gimana, terus apa yang kita bagikan ke orang-orang itu kan juga harus benar gitu kan. Nah menurut Bang Markus sebenarnya sedikit aja bagiin bang pengalaman abang untuk melayani orang gitu. Kalau dari Kak Angel kan dia melayani ke orang-orang penjara yang mereka dilabeli negatif gitu, tapi ketika Kak Angel dan timnya datang memberikan informasi bahwa lo tuh sama sama gua, identitas Kristus yang dikasih tahu, kita tuh berharga di mata Tuhan. Nah dari versi abang melihat ini bagaimana? Buat saya sih sebenarnya simple ya. Saya belajar ikut Tuhan itu cuman percaya dan mau berubah. Percaya Dan mau berubah. Ini dua hal. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi. Salah satunya gini. Kalau tadi si Senjol ngomong bahwa ya kita apa adanya aja, sejajar dengan dia. Buat saya melayani orang itu, apalagi kita di marketplace, kita biasa aja. Penampilan kita standar aja. Oh maksudnya nggak perlu show off gitu? Nggak perlu show off, santai aja. Tapi yang saya belajar selama saya menjalannya dari awal sampai hari ini hampir 9 tahunan, belum lama, perkataan kita itu adalah perkataan yang penuh firman Tuhan. Ketika orang bermasalah, saya bahas ayat sama dia, orang itu pasti akan minder. Atau kalau saya datang misalkan dengan pakaian yang rapih ya, kemeja gitu, terus ternyata orang yang kita hadapi lagi punya masalah berat, itu sudah ada jarak pastinya. Yes. Tapi kalau dia melihat dari penampilan kita santai, terus kita friendly, itu salah satu cara yang paling enak masuk Mudah ya. untuk Berarti artinya branding, gini, berkomunikasi. cara berpakaian seseorang untuk berkomunikasi juga mempengaruhi. Buat saya pribadi itu sangat mempengaruhi. Artinya gini, di saat gue yang pakai biasa-biasa aja bertemu dengan orang yang pakainya sudah berpakaian yang lebih oke, seakan-akan mengintimidasi gitu. Betul, itu bisa terjadi. Ada perbedaan jadinya. Ada ketimpangan. Oke. Nah itu yang saya pelajari. Artinya Bang Markus yang pelajari itu bahwa supaya terlihat setara. Setara. Jadi saya dengan dia itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih Tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi setara ini yang membuat dia pasti nyaman. Dan ketika dia nyaman, dia bisa berbicara apa saja. Dia bisa mengeluarkan itu semua, dan kita juga pasti mendengarkan dan hanya bisa memberikan doa saja. Biarkan nanti apa yang sudah dia ceritakan dengan apa yang mungkin bisa kita sedikit sharingkan buat orang yang bermasalah, itu pasti dia akan pulang wajah yang baru. Yes. Kalau bahasa teman-teman saya begini, di komunitas saya di Full Gospel di internal kami, kalau yang datang ketemu saya itu istilahnya udah ada yang mau loncat tuh, loncat dari halte penyeberangan atau busway gitu. Itu biasanya kalau udah ketemu, itu pasti ketemu sama saya itu ujung-ujungnya. Dan kalau ketemu sama saya, mereka cuma bilang begini, lo kalau ngobrol sama Markus, paling dia cuma ngomong
passwordnya dia, santai bro. Santai. Padahal ini lagi masalah berat gitu. Iya. Tapi makna santai itu, begitu mereka mengalami, mereka menjalani dalam kehidupan mereka ke depan, ternyata santai itu bukan karena kita santai dari masalah. Karena apa? Santai itu kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan yang akan turun bekerja dalam kehidupan kita. Buat saya sih seperti itu. Yang hal-hal simpel ya. Buat saya seperti itu. Makanya hari-hari saya lebih nyaman seperti ini, dan dengan siapapun saya bertemu, dan ternyata banyak juga yang saya bertemu di luar sana pada akhirnya kaget, oh ternyata kakak ini ya seorang pelayan gitu juga ya. Saya bilang, oh iya, puji Tuhan, saya bilang. Artinya jangan menjudge seseorang dari cover. Muka boleh seram bro, tapi hati. Oh Oke, kalau dari lu pendapat lu tentang ya maksudnya apa yang bisa yang lo dapat lu bisa bagikan ke teman-teman. Jadi sedikit cerita, Charles ini dia profesional muda lah ya. Leader juga di salah satu komunitas gitu, banyak ketemu orang juga ya, orang marketplace juga. Tapi lebih ke anak muda ya sekarang ya. Iya. Jadi dari hal yang kita bicarakan ini yang lo dapat apa gitu, mungkin bisa lo share juga ke teman-teman. Oke, gini, gue makanya gue tanya kan, setuju banget dengan bahasa yuk mensejajarkan lebih dahulu. Karena gini, gue pun kadang memposisikan gue sebagai seorang bawah, tapi tidak menjatuhkan diri gue untuk menjadi bawah, gitu ya. Dan gue pun berusaha untuk berpakaian seperti apa adanya, seperti mereka berpakaian seperti apa adanya, gitu. Kecuali di tempat-tempat tertentu ya gue masih berpakaian, karena dimanapun kita ditempatkan, jadilah diri sendiri tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa menjatuhkan diri sendiri. Itu dulu. Nah, gue setuju banget kalau dibilang katanya, iya gue ketemu orang masih sejajar begini, setuju banget. Karena gue sebagai seorang leader di suatu perusahaan harus bisa berkata-kata dengan baik. Betul. Ya, tanpa gue harus menjatuhkan seseorang. Dan tanpa juga gue harus meninggikan diri gue. Gitu. Nah, bagaimana berkata-kata dengan baik? Banyak banget pelajaran yang gue ambil yang di tempat sekolah gue. Karena memang kenapa ini walaupun sekolah di boleh sebut gak sih ini? Enggak. Jangan. Gue bersekolah di mana gue mengambil ilmunya bahwa yuk setiap perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah mempunyai kuasa. Kenapa harus punya kuasa? Kenapa dikatakan harus? Ini mesti diingatkan bahwa roh yang ada dalammu adalah rohnya Tuhan. Roh Kudus. Tapi setiap kata-kata yang saya sampaikan, kata-kata punya kuasa, terlebih kata-kata atau kalimat yang mampu membangun diri seseorang. Itu makanya gue belajarnya seperti itu. Dan setuju banget memang bertemu dengan orang kita nggak harus berpakaian yang wah atau berpakaian gitu yang coba tapi juga enggak juga, tapi berpakaian yang sesuai pada tempatnya ke depan porsinya. Gitu. Nah dalam pekerjaan gue as a leader masih perlu banyak belajar, tetapi memang selalu yang diberikan kepada setiap anggota adalah bahwa satu hal aja yang paling penting, bagaimana kamu memahami dan mengenal kasih Allah. Karena dengan kamu mengenal dan memahami kasih Allah, luas jatuhnya, gitu. Luas. Kenapa dibilang luas? Ya dengan mengenal dan memahami kasih Allah, artinya kamu memahami bahwa kamu adalah gambarannya Allah. Dengan memahami dan mengenal kasih Allah, kamu akan tahu bahwa kamulah gambarnya Allah. Gitu. Gambar Allah yang penuh dengan kasih. Karena Allah adalah kasih. Selama di marketplace, bertemu dengan banyak orang, kerja di penjara, bagi gue sesuatu hal yang wow gitu. Gue sendiri belum ada pelayanan di penjara gitu kan. Karena memang kemarin tadi gue bilang konotasi gue penjara ada sesuatu hal yang tanda kutip. Yang tadi gue tanya sebelumnya kan. Kenapa? Karena gue pernah mengalami, gue pernah ke penjara, gue menjemput seseorang, bulu-bulu gue ini semua coy. Gue sempat apa sih gue bilang serius bro, begini semua karena
di dalam pikiran gue penjara itu sesuatu hal, di tempat suatu hal di mana orang-orang yang tadi kutip lagi gue bilang, yang dianggap sampah oleh masyarakat tadi gitu loh. Bukan cuma sampah, ada yang bilang, Josie juga bilang ada mutilasi, gue bilang tadi gitu. Kan gue udah wow gitu kan. Tapi setelah mendapat penjelasan ini, gue disadarkan juga, iya benar juga kata Angel. Mereka tuh butuh orang yang butuh seseorang untuk datang ke mereka mengatakan bahwa kamu sudah dibenarkan loh, Iya, betul. kamu dikasihi loh, Betul. kamu dikuduskan loh, kamu sudah tebus dan segala macamnya gitu. Betul. Dan cara seperti itu bagaimana menerapkan mereka bahwa yuk kenal Tuhan, kenal Allah kita. Betul. Itu sih paling penting. Tapi dan di marketplace banyak banget hal yang gue temui lah, dari anak-anak segala macam yang karena gue lebih suka naik bus ya, jadi gue ketemu dengan banyak orang di bus, gue lihat kayak gini, kayak gini seperti itu ya. Belajar untuk kembali lagi menempatkan diri kita. Yang tadi gue bilang, yuk belajar pakai sepatu orang lain tanpa harus ada kerikil Kerikil di dalam. dalam. Asik, keren. Oke, jadi ini gua ambil rangkuman apa yang Tadi dulu, lu aja belum. ya kan gua hostnya hari ini. Oh, gitu. Gua hostnya, nanti kita gantian. Menang banyak dia. Ya, ntar dulu pertanyaan gua nih. Kalau gitu, artinya ready dong buat ke penjara? Mau, Mainan? mau. Mau kan? Ya, Coba. kayak puji Tuhan gue mau dikarenakan gue baru dapat pemahaman hari ini dari lu jalan gitu. Gitu. Nah, karena kan gue bilang, ya selama ini gue berpikirnya bahwa itu tempat yang Horor. horor gitu. Iya, iya. Lebih daripada rumah horor. Dan satu hal lagi ya, Om Bros dan Sis Angel bahwa gini, setiap kita kan punya karunia. Iya. Kita pergunakan karunia kita untuk melayani sesama. Wah, cocok. Iya betul. Cocok. Itu Cocok. Setuju. Jadi gua melihat ketika kita sudah mendapatkan kebenaran tentang firman Tuhan ya, Ya. tentang pengenalan Yesus sebagai juru selamat, artinya apa? Kita bagikan itu ke orang lain. Iya dong. Betul. Mengenalkan bahwa kebenaran itu ada. Hidup baik boleh, tapi lebih baik adalah hidup benar akan firman Tuhan. Gue dapat ayatnya barusan dikonfirmasi 1 Yohanes 5. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Iya, benar. Wow. Itu sudah terjadi di kita ya. Kita tinggal lakukan itu keluar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bekal. Amin. Oke, teman-teman, POD member, terima kasih sudah hampir 1 jam nih. Gak terasa ngobrol, ngebahas sedikit tentang kebaikan Tuhan Ya. dan besar banget kebaikan Tuhan yang belum kita bagikan keluar. Yes. Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Channel ini kita juga ada di Instagram, ada di TikTok juga. Cari aja POD_Jakarta. Kalau di YouTube-nya POD Jakarta. Oke, namanya di sini tempat pemuritan. Kalau bahasa Indonesia dicari aja bisa pasti dapat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita pamit, POD member. See you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. God bless you.